Pernah nggak kepikiran, masalah besar dunia saat ini bukan cuma perang, bukan cuma krisis ekonomi, bahkan bukan perubahan iklim. Di banyak negara, masalahnya justru jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih rumit. Semakin sedikit bayi yang lahir. Bukan satu negara, bukan satu budaya, tapi fenomena global. Dunia tidak sedang kelebihan manusia. Di banyak tempat, dunia justru mulai kehabisan anak. Dalam demografi, ada satu angka kunci yang sering jadi titik awal diskusi. Namanya replacement rate. Angkanya sekitar 2,1 anak per perempuan. Kenapa 2,1? Karena itu angka minimum agar satu generasi bisa menggantikan generasi sebelumnya, dengan memperhitungkan kematian alami. Kalau angka kelahiran stabil di bawah itu, dalam jangka panjang, populasi akan menyusut secara alami. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak negara yang masih berada di atas 2,1? Jawabannya, semakin sedikit. Hari ini, lebih dari 2/3 populasi dunia hidup di negara dengan tingkat kelahiran di bawah replacement rate. Artinya, mayoritas manusia di planet ini tinggal di masyarakat yang secara matematis sedang menuju penyusutan penduduk. Contohnya, Korea Selatan sekitar 0,7, Jepang sekitar 1,2, Italia dan Spanyol sekitar 1,2 sampai 1,3, Amerika Serikat sekitar 1,6. Bahkan negara dengan populasi besar di Asia Timur berada di kisaran 1,0 sampai 1,1. Dan yang menarik, tren ini juga mulai terlihat di banyak negara berkembang. Jadi, ini bukan fenomena negara kaya saja. Banyak orang langsung menarik kesimpulan cepat. Anak muda sekarang nggak mau punya anak. Lebih egois, lebih mikirin diri sendiri. Masalahnya, data tidak sepenuhnya mendukung narasi itu. Dalam banyak survei lintas negara, mayoritas responden sebenarnya masih ingin punya anak. Masalahnya bukan di keinginan, masalahnya di kondisi. Keinginan dan realitas hidup tidak selalu bertemu di titik yang sama. Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Di masyarakat agraris, anak sering dianggap aset ekonomi. Semakin banyak tangan, semakin banyak tenaga. Di masyarakat urban modern, logikanya berbalik. Anak berarti biaya pendidikan, biaya perumahan, biaya kesehatan, dan komitmen waktu jangka panjang. Di kota besar, membesarkan satu anak bisa setara dengan proyek besar seumur hidup. Dan ketika tekanan ekonomi meningkat, keputusan yang diambil bukan ekstrim, tapi rasional, menunda, atau berhenti di satu anak. Era sekarang juga beda dari dahulu kala. Pendidikan perempuan meningkat, partisipasi kerja meningkat, pilihan hidup semakin beragam. Sebenarnya ini justru perkembangan yang positif. Tapi sayangnya, banyak sistem sosial belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Beban pengasuhan masih sering timpang ke sisi wanita. Jam kerja tidak fleksibel, biaya penitipan anak tinggi. Hasilnya, banyak perempuan dihadapkan pada dilema, berkarir atau berkeluarga penuh. Bukan karena tidak ingin dua-duanya, tapi karena sistem sering memaksa untuk memilih. Karena itu banyak orang menunda punya anak demi stabilitas kehidupan sosial atau ekonomi. Tapi biologi tidak selalu bisa menunggu. Satu hal yang jarang dibahas adalah usia. Ketika usia menikah naik, usia punya anak juga ikut naik. Dan jendela biologis menjadi lebih sempit. Hasil akhirnya sering bukan tidak mau, melainkan sudah terlambat. Ketika bayi sedikit dan harapan hidup meningkat, struktur penduduk berubah. Piramida penduduk yang dulu lebar di bawah, perlahan menjadi sempit. Di beberapa negara, bahkan mulai terbalik. Artinya, lebih banyak lansia, lebih sedikit usia produktif. Contohnya di Jepang, hampir 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun. Sayangnya, ini bukan ramalan masa depan. Ini adalah kondisi nyata hari ini. Dampak ekonomi biasanya baru terasa agak lama dari sekarang. Lebih sedikit anak hari ini berarti lebih sedikit pekerja di masa depan. Lebih sedikit pekerja berarti tekanan pada sistem pensiun, kekurangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Banyak negara mencoba solusi cepat,
menaikkan usia pensiun, menarik imigran, atau otomatisasi. Betul bahwa semua itu membantu, tapi tidak sepenuhnya menggantikan dinamika demografi. Ketimpangan gender, migrasi besar-besaran, dan penurunan kelahiran sebenarnya bukan isu terpisah. Mereka saling terhubung. Struktur penduduk hari ini adalah hasil dari keputusan, kebijakan, dan dinamika sosial puluhan tahun lalu, dan dampaknya akan terus terasa selama beberapa dekade ke depan. Pertanyaan besar berikutnya adalah, apakah ini bisa dipulihkan? Banyak negara sudah mencoba. Subsidi anak, insentif finansial, cuti orang tua, dan bantuan perumahan. Tapi hasilnya bervariasi. Beberapa berhasil memperlambat penurunan, tapi sangat sedikit yang benar-benar kembali ke 2,1. Ini memberi satu pelajaran penting. Masalahnya bukan sekadar uang, tapi bagaimana kehidupan modern dirancang. Mungkin dunia tidak akan kehabisan manusia, tapi dunia sedang bergerak menuju masyarakat dengan lebih sedikit anak dan lebih banyak lansia. Pertanyaan besarnya bukan lagi bagaimana menaikkan angka kelahiran, tapi bagaimana membangun masyarakat yang stabil dengan struktur penduduk yang berubah. Demografi sering terlihat dingin dan matematis, grafik, angka, proyeksi. Tapi di balik semua itu, ada keputusan hidup nyata yang dibuat jutaan orang setiap hari. Tentang kapan menikah, tentang punya anak atau tidak, tentang masa depan yang ingin dibangun. Dan seperti banyak perubahan besar dalam sejarah, krisis demografi ini tidak datang dengan ledakan. Ia datang pelan, senyap, tapi pasti.